Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah Agustina dengan NIM 24232114157, kelas 2 FPAI, mata kuliah Al-Quran Hadis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester yang sudah saya jawab pagi tadi. Yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis. Baiklah, yang pertama itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis belum ditulis secara sistematis karena Nabi lebih berfokus pada pengajaran Al-Quran. Namun, beberapa sahabat mencatat hadis secara pribadi. Seperti Abdullah bin Amr bin Al-As yang menulis dalam buku As-Sahifah As-Sadiqah. Lalu yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Hadis mulai diseleksi dan disebarkan secara hati-hati agar tidak tercampur dengan pemalsuan. Umar bin Khattab bahkan pernah melarang terlalu banyak meriwayatkan hadis untuk mencegah penyimpangan. Lalu yang ketiga itu masa tabi'in dan kodifikasi. Karena semakin banyak sahabat wafat, para ulama mulai menghimpun hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah kodifikasi hadis secara resmi pada abad ke-1 Hijriah. Lalu tokoh penting Imam Az-Zuhri sebagai pelopor penghimpun hadis. Lalu yang keempat itu masa klasik atau kodifikasi. Baru muncul kitab-kitab hadis utama. Contoh kitabnya Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim oleh Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Lalu yang kelima itu contoh hadis dan penjelasannya itu di hadis niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Nah, hadis ini menegaskan pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan sebagai dasar diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang ada dalam hadis? Nah, unsur-unsur yang ada dalam hadis itu adalah bagian-bagian utama yang menyusun sebuah hadis agar bisa dipahami dan dinilai keasliannya. Yang pertama itu ada sanad. Sanad itu adalah rangkaian para perawi atau periwayat yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga ke pencatat hadis. Sanad berfungsi untuk mengetahui keaslian hadis dan memeriksa kebenaran periwayatnya. Contohnya seperti hadis yang ada diriwayatkan Umar bin Khattab. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Nah, yang kedua matan. Apa itu matan? Matan adalah isi atau teks hadis, yaitu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Matan berfungsi untuk menyampaikan ajaran atau pesan dari Nabi. Contohnya, seperti yang tadi, hadis niat, itu kan innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Nah, sesungguhnya amalan itu tergantung niat, itu adalah matan. Itu disebut dengan matan. Lalu yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada orang lain. Nah, contohnya seperti Abu Hurairah, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak. Dan seperti hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, pertanyaan keempat, yaitu apa yang Anda ketahui tentang macam-macam hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, macam-macam hadis sendiri itu dibagi berdasarkan tingkat kesohihan, berdasarkan jumlah perawi, dan berdasarkan isi kandungan. Nah, yang pertama itu berdasarkan tingkatan kesohihan, itu ada hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawinya yang adil, tidak syadz atau ganjil, dan tidak cacat. Contohnya seperti hadis yang sudah dibacakan tadi, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua itu hadis hasan, yaitu hadis mirip dengan hadis sahih.
tetapi daya ingat perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Contohnya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Itu di hadis riwayat Tirmizi, dinilai hasan. Lalu yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat sahih atau hasan. Misalnya, karena sanadnya terputus atau perawinya tidak terpercaya. Contohnya hadis tentang keutamaan membaca surat tertentu dengan imbalan besar, tapi sanadnya lemah atau tidak jelas. Lalu berdasarkan jumlah perawinya, hadis dibagi lagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa itu? Yaitu hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi terpercaya dari setiap tingkatan, sehingga mustahil hadis itu bohong. Contohnya hadis tentang air zam-zam, azab kubur, atau Nabi mengangkat tangan saat berdoa. Lalu yang kedua, hadis ahad tadi, yaitu diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Terbagi lagi menjadi gharib, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Lalu aziz, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Lalu masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi belum mutawatir. Lalu hadis berdasarkan isi kandungannya, itu yang pertama hadis qudsi. Qudsi adalah hadis yang berisi firman Allah, tapi bukan yang bagian dari Al-Quran, dan disampaikan oleh Nabi dengan lafaz beliau sendiri. Contohnya, Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zolim atas diriku." Itu hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, hadis nabawi adalah hadis yang isinya berasal dari ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu pertanyaan yang terakhir itu adalah, apa yang Anda ketahui tentang teori sanad dan matan hadis? Yang pertama itu pengertian teori sanad dan matan hadis. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, sanad adalah rangkaian para rawi atau periwayat yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada pencatat hadis. Nah, tujuan teori sanad adalah untuk menelusuri jalur periwayatan hadis dan menilai apakah para rawinya terpercaya. Lalu matan itu adalah isi atau teks hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menilai isi hadis apakah sesuai dengan Al-Quran atau akal sehat dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Nah, fungsi dari teori sanad dan matan ini, yang pertama, sanad itu berfungsi menilai keaslian jalur periwayatan hadis, sedangkan matan itu berfungsi untuk menilai isi kandungan agar tidak menyimpang. Lalu yang ketiga, contoh dari analisis sanad dan matan. Itu kita ambil contoh pada hadis yang tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, kan itu artinya sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Nah, analisis dari sanad itu periwayatan dari Umar bin Khattab, dari Alqamah, Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id, Imam Bukhari. Sanad ini bersambung atau mutasil dan seluruh rawinya dikenal adil dan dobit atau sahih. Lalu analisis dari matan, isi hadis ini sesuai dengan Al-Quran, yaitu niat sangat penting seperti di Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Tidak bertentangan dengan akal atau hadis lain. Nah, jadi matan hadisnya sah dan kuat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.